Lebih banyak detail muncul terkait serangkaian percakapan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat konflik pecah antara Israel dan Iran untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata diberlakukan pada awal April. Dalam percakapan yang dilaporkan dengan BBC, Trump membantah bahwa Netanyahu telah menentangnya dengan memerintahkan tindakan militer terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal ke Israel. Dengan mengatakan, jika saya memintanya melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Dan sekarang kita akan berbicara dengan Yonatan Yafor, konsultan politik internasional dan juga mantan penasihat senior Menteri Luar Negeri Gideon Saar. Selamat datang, Tuan Yafor. Bagaimana pendapat Anda tentang percakapan terbaru ini? Anda tahu, percakapan antara Presiden Amerika Serikat dan Benjamin Netanyahu. Apakah Anda melihat bahwa salah satu dari mereka sebenarnya yang memegang keputusan atau keputusan akhir atas yang lain? Atau ini hanya hubungan biasa antara dua politisi? Selamat sore. Pada dasarnya ini adalah bagian dari hubungan yang sedang berlangsung antara kedua pemimpin ini. Anda harus ingat bahwa baik Presiden maupun Perdana Menteri sebenarnya sangat-sangat dekat. Mereka telah bekerja sama dengan erat mengenai Iran sejak Presiden kembali ke Gedung Putih. Mereka akan memiliki perbedaan pendapat dan itu adalah bagian dari setiap hubungan. Saya tidak akan sejauh mengatakan bahwa Perdana Menteri menentang Presiden. Saat ini Anda bisa melihat bahwa Iran sedang berusaha menciptakan persamaan di mana mereka mencoba mengaitkan Lebanon dengan Iran, yang merupakan persamaan yang tidak bisa diterima oleh Israel. Tidak, Anda tahu apakah Anda mendukung Netanyahu atau menentang Netanyahu, ini adalah persamaan yang tidak bisa diterima oleh Israel. Dan sebagai hasilnya, Perdana Menteri di sini harus bertindak. Apakah dia sudah bertindak cukup? Apakah dia sudah melangkah cukup jauh? Waktu yang akan menjawab. Tapi yang pasti, ini bukan tentang menentang Presiden. Ini semata-mata tentang memastikan bahwa dari perspektif pencegahan, Iran sadar akan garis merah yang tidak bersedia dilewati oleh Israel. Dan ini juga tentang menunjukkan kekuatan Israel. Dan seperti yang telah dilakukan Israel sepanjang konflik ini, dengan memisahkan dan mengurai persoalan ini bagian demi bagian, Israel terus melakukan hal itu dan tidak membiarkan Iran kemudian menentukan bagaimana keadaan di Lebanon. Dan seperti yang dikatakan Presiden, jika Anda tahu retorika yang dikatakan Presiden, bahwa jika Perdana Menteri menentangnya, dia tidak akan melakukannya. Dan seperti yang dikatakan Wakil Presiden hari ini, bahwa terkadang akan ada perbedaan pendapat, pada akhirnya akan ada situasi dan momen tertentu di mana Israel harus memperhatikan kepentingan Israel dan Amerika akan memperhatikan kepentingan Amerika. Dan itulah yang kurang lebih telah kita lihat di sini selama beberapa hari terakhir. Ya, di sisi lain, maksud saya pemilu juga akan segera berlangsung di Israel, yang jauh lebih penting bagi Netanyahu daripada pemilu paruh waktu bagi Donald Trump. Bagaimanapun juga, dia yang maju dalam pemilu di Israel, dan ini menyebabkan banyak masalah politik, setidaknya bagi Netanyahu. Orang-orang mengatakan, para lawannya mengatakan bahwa dia, Anda tahu, dikendalikan oleh Presiden Trump, dan Israel kehilangan kedaulatannya. Apa pendapat Anda tentang hal ini juga, khususnya untuk Netanyahu? Ya, itu memang masalah besar. Anda tahu pada akhir Oktober pemilu di Israel sudah akan digelar. Dan segala sesuatu yang dia lakukan sekarang sangat berpengaruh terhadap pemilu dan politik. Seperti yang bisa saya katakan sekarang, saya baru saja datang dari masa berkabung Shiva, salah satu tentara yang tewas akhir pekan lalu. Dan pengaruh itu sendiri mempengaruhi setiap hari ketika ada tentara lain yang tewas. Itu mempengaruhi. Setiap hari kamu tahu, tidak ada tanda-tanda perang ini akan berakhir. Itu mempengaruhi. Dan kita bahkan belum mulai membahas masalah domestik yang benar-benar berdampak dan mempengaruhi masyarakat umum di sini di Israel. Jadi bagi Perdana Menteri, ini adalah tantangan terbesar dalam karirnya, di mana dia harus menangani masalah domestik. Dia juga harus menangani masalah keamanan. Dia harus menangani hubungan dengan Presiden, dan dia harus memastikan bahwa ekonomi Israel dan keamanan Israel perlahan-lahan membangun kembali setelah 2,5 tahun perang. Jadi ini akan menjadi masa yang sangat krusial baginya. Dan dia harus memainkan semuanya dengan sangat-sangat hati-hati. Dia adalah ahli taktik yang ulung. Dia umumnya tahu apa yang dia lakukan dalam hal taktik politik.
Dan kita harus melihat seiring waktu berjalan dan saat kita semakin mendekati pengumuman resmi pemilu, apakah hal-hal ini akan membantunya atau justru merugikannya ketika warga Israel semakin dekat untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Dan jika kita kaitkan itu secara lebih spesifik dengan isu Lebanon, Presiden setidaknya mempengaruhi Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak memperluas aksi terhadap Hizbullah di Lebanon. Dan hal ini menyebabkan Netanyahu mendapat banyak masalah dengan para pendukung setianya di wilayah utara khususnya. Karena bagaimanapun juga, orang-orang tersebut selama ini sangat mendukung Netanyahu. Namun sekarang kita melihat bahwa hasil jajak pendapat di sana tidak bagus untuk Netanyahu. Jadi menurut Anda, apakah sebaiknya dia mengambil langkah itu bahkan jika harus menentang Presiden Trump dan tidak mendengarkan nasihatnya, serta tetap mengejar Hizbullah meskipun ada pengaruh Presiden Trump? Jadi mari kita perjelas, bukan berarti Perdana Menteri belum memerintahkan IDF untuk masuk lebih dalam dan lebih jauh ke Lebanon serta mengambil tindakan lebih lanjut di lapangan. Dia sudah melakukannya, mereka telah melakukannya secara diam-diam. Mereka sudah melakukannya selama beberapa waktu dan dia akan terus melakukannya. Dan yang akan mereka lakukan adalah mereka akan tanda kutip membocorkan hal-hal ke pers dan ke publik sesuai kebutuhan terkait dengan pemilu dan bagaimana situasinya di jajak pendapat. Jadi ketika kamu tahu jika itu terlihat baik untuk mereka, jika itu membuat mereka terlihat baik menjelang pemilu, akan ada lebih banyak diskusi tentang hal itu dan akan ada lebih banyak gambar tentang apa yang terjadi di Lebanon. Dan jika tidak, mereka akan berusaha merahasiakannya. Itu hanya dasar-dasar politik. Itu bukan, kamu tahu, itu kampanye. Itu bahkan bukan soal keamanan atau tidak. Ini semata-mata tentang politik yang sedang berlangsung di sini. Tapi kita akan lihat nanti. Seiring waktu, apakah fokusnya akan beralih ke keamanan atau isu domestik? Saya sangat menduga bahwa isu utama politik, isu utama pemilu akan lebih banyak soal domestik daripada keamanan. Jadi mungkin Netanyahu yang suka menyebut dirinya Mr. Security akan fokus pada isu keamanan. Tapi saya menduga bahwa isu utama kali ini akan lebih ke masalah domestik. Baiklah, Jonathan Jaffor, konsultan politik internasional dan juga mantan penasihat senior untuk mantan Menteri Gideon Sar. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih.